Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mendengar suara Lu Yao, Lu Yunxiong sepertinya telah menggenggam sedotan terakhir, dan berteriak dengan putus asa. Desir, Streamer itu sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di sini dan berhenti di udara tidak jauh dari Lu Ming. "Lu Ming, lepaskan ayahku!" teriak Lu Yao. "Biarkan dia pergi, apa menurutmu itu mungkin? Kamu masih naif seperti biasa." Lu Ming berkata dengan senyum tipis. "Lu Ming, tanpa alasan, kamu pergi ke Akademi Macan Putih dan membunuh murid-murid Akademi Macan Putih tanpa pandang bulu. Sekarang kamu masih ingin membunuh ayahku. Apakah kamu tahu seberapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan? Biarkan ayahku pergi," teriak Lu Yao. "Kejahatan, konyol. Lu Yunxiong dan keluarga Duanmu pergi untuk menyerang keluarga Lu saya tanpa alasan, dan bahkan ingin membunuh ibu saya. Sekarang saya ingin membunuhnya, apa kejahatannya?" Lu Ming membalas dengan keras. "Apa?" Lu Yao terkejut. Jelas, dia juga tidak tahu tentang Lu Yunxiong yang pergi ke rumah Lu. Tapi dia hanya sedikit terkejut, lalu mengembalikan ekspresi aslinya, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli, Lu Ming, biarkan ayahku pergi." Lu Ming, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Aku salah dalam hal ini, tolong kasihanilah," teriak Lu Yunxiong. Jelas, dia benar-benar ketakutan. "Beri kamu belas kasihan." "Haha, Lu Yunxiong, konyol bagimu untuk mengatakan hal seperti itu. Sebelumnya, apakah kamu menunjukkan belas kasihan kepada para tetua inti keluarga Lu? Jika aku tidak datang, apakah kamu akan menunjukkan belas kasihan kepada ibuku?" kata Lu Ming semakin acuh tak acuh. "Lu Ming, izinkan saya menasihati Anda, sebaiknya Anda melepaskannya dan kemudian berlutut dan mengaku bersalah. Ini adalah pilihan terbaik Anda. Jika tidak, saya, Duan Mulin, ada di sini untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di surga atau bumi yang dapat menyelamatkan kamu." Duan Mulin berkata dengan tangan di belakang, napasnya sangat mencengangkan, dan wajahnya dingin. Di antara alisnya, ada ekspresi sikap acuh tak acuh. "Di surga dan bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kamu bawang yang mana? Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak orang jenius. Dengan sedikit kultivasi, kamu pikir kamu nomor satu di dunia. Kamu hanyalah seekor katak dalam sumur." Lu Ming memandang Duan Mulin dan memarahi. Di sekeliling, yang lain tertegun untuk sementara waktu. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa Duan Mulin adalah katak di dalam sumur. Mereka sudah berantakan. "Apa katamu?" Wajah Duan Mulin menjadi gelap. "Omong kosong. Aku akan membunuh Lu Yunxiong sekarang dan lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku." Lu Ming memarahi, lalu menatap Lu Yunxiong, dan mencibir, "Oke, Lu Yunxiong, aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang." Tidak, jangan." Lu Ming tidak menginginkannya. "Aku tidak ingin mati, tolong aku," teriak Lu Yunxiong panik, matanya penuh kepanikan dan keraguan. "Tidak," teriak Lu Yao. "Beraninya kamu!" Duan Mulin memarahi, menabrak. Lu Ming mencibir, dan meremas telapak tangannya dengan keras. Telapak tangan perak itu tiba-tiba menutup, dan dengan suara sentuhan, Lu Yunxiong dibombardir dengan kekuatan yang sangat besar, dan tiba-tiba meledak. "Lu Yunxiong, mati, ayah!" teriak Lu Yao, lalu menatap Lu Ming, dan berteriak dengan panik, Lu Ming, aku ingin kamu mati." Boom! Aura di tubuh Duan Mulin bahkan lebih ganas, wajahnya sangat suram, dan niat membunuh yang menyebar dari tubuhnya sama nyatanya. "Lu Ming, kamu membuat pilihan yang sangat bodoh." Suara Duan Mulin dingin, dan dengan lambaian tangannya, Lu Yao jatuh ke tanah. "Mati!" Lalu, Duan Mulin berteriak, dan membunuh Lu Ming. "Bunuh!" Lu Ming juga berteriak, dan membunuh Duan Mulin. Lakukan, Duan Mulin dan Lu Ming lakukan." Seseorang berteriak dengan semangat. Duan Mulin, seorang jenius tak tertandingi dengan bakat luar biasa,
membangkitkan garis keturunannya sangat awal, tak terkalahkan sepanjang jalan, dihancurkan sepanjang jalan, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang menjadi lawannya, seorang jenius dengan garis keturunan khusus, yang dikenal sebagai Suan Yuanjian Kirim salah satu dari 4 jenius, dan, di antara 4 jenius, dia menempati urutan pertama. Dia memiliki terlalu banyak penghargaan di Sekte Pedang Suan Yuan, dan diyakini sebagai seorang jenius yang dapat melampaui Feng Wuji dalam waktu dekat. Adapun Lu Ming, baru lebih dari setahun sejak dia bergabung dengan Sekte Pedang Suan Yuan, tetapi dia telah menciptakan keajaiban satu demi satu. Raja pemula, yang memenangkan tempat pertama dalam daftar perunggu di tahun pertama masuk, telah menguasai kekuatan di dunia seni bela diri. Sekarang, bahkan demi keluarganya, dia pergi ke Baiyuan dengan paksa. Ini adalah sosok tanpa hukum. Dua karakter seperti itu kini saling berhadapan, menarik perhatian semua orang. Siapa di antara mereka yang bisa menang? Semua orang menatapnya. Ledakan. Akhirnya, keduanya bertabrakan di udara. Dua aliran cahaya, satu perak dan satu hitam, bersinar di udara, memenuhi seluruh langit. Desir, desir. Setelah itu, kedua suara itu masing-masing terbang mundur ratusan meter. Ini jauh lebih kuat dari tetua berjubah perak sebelumnya. Mata Lu Ming bergerak. Duan Mulin baru saja menerobos ke alam martial ancestor belum lama ini, tetapi kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan Jenderal Wu Zong Yizong. Jauh melampaui rata-rata kultivator di level yang sama. Duan Mulin juga terkejut. Bunuh, bunuh. Keduanya bergegas maju pada saat bersamaan. Serangan mengerikan itu mengalir deras ke arah lawan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung lebih dari selusin gerakan. Mengaum. Tiba-tiba, macan tutul hitam muncul, dengan petir di sekujur tubuhnya dan tanduk di atas kepalanya, berdiri di atas kepala Duan Mulin. Garis keturunan, itu adalah garis keturunan Duan Mulin, Bijiao Lei Bao. Garis keturunan tingkat ke-7, menurut legenda, memiliki garis keturunan Jiaolong, sangat kuat. Teriak seseorang. Tebasan pedang guntur dari darah Duan Mulin menyembur, dan kemudian dia meraung, pedangnya terpotong, dan cahaya pedang yang tak berujung muncul, mengembun menjadi matahari besar. Matahari melayang, kekuatannya tak terukur, dan meraung ke arah Lu dengan cahaya pedang yang menakutkan. Seni bela diri tingkat bumi, ini adalah seni bela diri tingkat bumi. Teriak seseorang. Serigala perak berteriak ke bulan. Mata Lu Ming bergerak, dan kemudian dia meraung keras, seperti Raja Serigala. Kemudian, serigala raksasa perak besar muncul. Serigala raksasa ini, sebesar gunung, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, lalu bulan purnama muncul di atas mulut besar serigala perak. Bulan purnama menyebarkan kecemerlangan tak berujung dan meledak ke arah Duan Mulin. Ini adalah kekuatan supernatural dari Raja Iblis Serigala Perak, yang terkandung dalam jiwa binatang buas, dan Lu Ming dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Matahari dan bulan purnama bertemu di langit, mengeluarkan gelombang udara yang tak berujung. Antara langit dan bumi, ada kekacauan, dan energi ditembakkan tanpa pandang bulu. Di antara matahari dan bulan purnama, seberkas cahaya naik ke langit, dan awan putih di langit keluar dari lubang besar. Semua orang menatap tercengang ke langit, matahari dan bulan purnama, dan kedua pemuda itu. Hancurkan, teriak Duan Mulin. Kamu masih jauh di belakang, aku menghancurkanmu. Au, Lu Ming meraung seperti serigala melolong, dan cahaya perak di tubuhnya sangat kuat. Baba, tubuh Lu Ming, di bawah tekanan yang semakin banyak, mulai mengeluarkan suara mengoceh. Ada semburan rasa sakit yang merobek di seluruh tubuh Lu Ming, dan pori-pori halus bahkan merembes keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Butiran darah. Namun, Lu Ming benar-benar mengabaikannya, dengan panik memobilisasi kekuatan jiwa binatang itu. Aduh! Di langit, serigala perak yang sebesar gunung meraung dengan liar, dan cahaya bulan purnama menjadi semakin terang. Ledakan. Matahari ditekan, cahayanya meredup dengan cepat, dan menjadi genting. Gemuruh. Kemudian, terdengar suara gemuruh, dan matahari bergetar dengan cepat, lalu meledak.
Seluruh tubuh Duan Mulin terguncang, tubuhnya jatuh ke tanah seperti peluru meriam. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah. Duan Mulin terluka dan dikalahkan. Ada keributan di antara hadirin.